Baik, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini perkenalkan saya Tegar Value Speaker dari Institut Teknologi Kalimantan. Izin untuk menyampaikan jurnal tentang akuntabilitas dalam ASN. Ketika kita bicara tentang akuntabilitas, maka kita akan juga berhadapan dengan namanya responsibilitas. Jadi ada dua hal term yang dihadapi oleh ASN. Yang pertama adalah kita bicara tentang responsibilitas. Kita definisikan adalah sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab. Sebatas itu. Kemudian ketika kita bicara tentang akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Artinya kita punya target dan indikator yang harus terpenuhi serta dengan sifat bertanggung jawab untuk menjalankan tupoksi kita. Kemudian ada aspek-aspek akuntabilitas, ada 5. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, artinya kita bekerja dari individu dengan kepala unit, unit dengan kepala pimpinan di organisasi, organisasi dengan para stakeholder. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil, artinya bahwa setiap pekerjaan tupoksi kita harus ada hasilnya, ada inputnya, ada outputnya. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Ketika pekerjaan itu selesai, maka reportnya itu juga kita harus sampaikan baik ke stakeholder maupun ke pimpinan kita. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana setiap pekerjaan kita ada konsep reward, kemudian ada konsep punishment dalam setiap hal yang kita kerjakan. Yang kelima ada akuntabilitas memperbaiki kinerja, artinya setelah kita dapat konsekuensi, kita akan memperbaiki terus kinerja kita untuk layanan publik kita. Kemudian ada 3 fungsi utama akuntabilitas dari Boven. Yang pertama adalah menyediakan kontrol demokratis, yang kedua adalah mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga adalah meningkatkan efisien dan efektivitas. Kemudian macam-macam akuntabilitas ada 2, akuntabilitas vertikal, kemudian ada akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini adalah akuntabilitas yang menghubungkan kita dengan pimpinan kita dengan pimpinan di kementerian misalnya, atau pimpinan kita dengan pemimpin daerah. Itu bentuknya adalah vertikal, jadi ada hierarkinya. Kemudian ada akuntabilitas horizontal, adalah akuntabilitas yang segaris lurus, misalnya dosen dengan mahasiswa, dosen dan dosen gitu pekerjaannya. Ini yang disebut dengan akuntabilitas horizontal. Kemudian ada 5 tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kalau kita lihat ini adalah bentuknya piramid dari bawah hingga turun ke atas. Selanjutnya ada 3 dimensi akuntabilitas. Ada akuntabilitas kejujuran hukum, kemudian ada akuntabilitas proses, ada akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Nah, untuk mendukung akuntabilitas kinerja kita dan layanan kita punya namanya alat akuntabilitas. Yang pertama adalah perencanaan strategis atau strategic planning, yang kedua adalah kontrak kerja, yang ketiga adalah laporan kerja. Nah, ini adalah alat yang kita gunakan. Strategic planning adalah menggambarkan terkait dengan visi misi yang ingin dituju dari suatu organisasi. Setelah visi misi itu jadi, maka kita turunkan menjadi sebuah kontrak kerja yang kita mau kerjakan dari bagian tugas organisasi. Setelah di akhir itu, setiap pelaksanaan maka akan kita wujudkan dalam bentuk laporan kinerja. Jadi ini adalah bentuknya dari alat-alat akuntabilitas. Kemudian ada aspek akuntabilitas, ada 9. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang 8 kejelasan, yang ke-9 konsistensi. Nah, untuk melakukan akuntabilitas kita butuh namanya framework atau kerangka kerja. Yang pertama adalah bentuk kerangka kerjanya. Tentukan dulu tanggung jawab dan tujuannya. Ini visinya kita harus, atau visi organisasi kita harus tentukan dulu. Yang kedua adalah kita rencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Kita lakukan kegiatan-kegiatan dengan tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan implementasi dan monitoring kemajuan kita kerjakan. Setelah itu kita implementasikan, kemudian kita evaluasi dan monitoring terkait dengan kemajuannya. Bisa bentuknya triwulan, kemudian bisa bentuknya bulanan, kembali ke style dari masing-masing organisasi. Yang selanjutnya adalah memberikan laporan secara lengkap. Ini misalnya bentuknya tahunan, laporan tahunan gitu. Ini salah satu contohnya. Yang kelima adalah berikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Nah, ini kedepannya diharapkan bisa ada perbaikan, sehingga kita perlu lakukan evaluasi dan masukan. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang keterbukaan informasi publik atau disingkat biasanya KIP. Dan ini udah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian ada beberapa prinsip keterbukaan informasi publik. Yang pertama adalah maximum access limited exemption atau MAL. Kemudian permintaan tidak perlu disertai dengan alasan. Kemudian mekanisme yang sederhana, murah, cepat, informasi harus utuh dan benar, informasi proaktif. Kemudian perlindungan pejabat yang beritikat baik. Nah, ini karena kita berada di eranya digitalisasi, maka informasi itu sangat mudah terdistribusi, sehingga kita harus menggunakan prinsip-prinsip ini dalam menyampaikan informasi. Kemudian ada lagi kita bicara tentang etika pelayanan publik. Definisinya adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayanan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Nah, ini attitude kita yang terkait dengan pelayanan tugas kita. Kemudian sifat informasi dan data yang disimpan. Yang pertama adalah data itu harus relevan, kemudian data itu reliable, dapat dipercaya, bukan manipulasi, kemudian data itu understandable, dapat dimengerti, tidak menyulitkan orang, kemudian comparable, dapat dibandingkan. Selanjutnya kita bicara tentang dua jenis umum konflik kepentingan. Di sini ada dua konflik kepentingan ini yang harus dihindarkan sebagai seorang ASN. Yang pertama adalah konflik terkait dengan keuangan dan non keuangan. Ini contohnya adalah penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Seperti itu. Yang kedua adalah non keuangan, penggunaan posisi atau wewenang yang membantu diri sendiri atau orang lain. Misalnya seorang pejabat menitipkan anaknya di sekolah. Nah, ini hal yang salah yang harus dihindari. Itu ada bentuk konflik kepentingan. Kemudian PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Yang tadi ada konflik, ada dua disebut, itu bisa menghindari. Tidak terlibat dalam politik praktis, tidak secara langsung, artinya tidak secara langsung berinteraksi dengan tim-tim sukses, kemudian calon pimpinan daerah. Seperti itu yang harus dihindari. Melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya kita tidak boleh melakukan pilih-pilih gitu terhadap layanan kita. Kemudian ada landasan prinsip profesi ASN. Yang pertama adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas jabatan. Terima kasih, sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.